Baik, kita lanjut. Jadi Islam berbeda dengan yang lain karena dia memiliki Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai sebuah medan semantik yang di dalamnya berisi konsep-konsep mendasar yang bisa menjelaskan berbagai persoalan kehidupan. Mengapa begitu? Karena karakteristik dari bahasa Arab yang telah distandarkan oleh Al-Quran membuat makna-makna yang dijelaskan, kandungan yang dijelaskan oleh Al-Quran itu memiliki penjelasan yang meluas dan mendalam. Nah, sebagai contoh, kita akan menjelaskan, ya, kita akan menjelaskan din, karena ini nanti akan berkaitan dengan konsep hukum di dalam Islam. Oke. Nah, din ini makna awalnya tadi sudah disebutkan adalah hutang. Dain, dalam bahasa Arabnya dain, artinya hutang. Oke, nanti secara lebih mendasar, nanti secara bahasa Arabnya saya kalian buka sendiri ya. Ada beberapa buku yang menjelaskan tentang ini, misalnya buku Islam dan Sekularisme. Di sana dijelaskan terkait dengan makna din itu. Selebihnya silahkan buka tafsir dan di sana bisa lebih dalam lagi penjelasannya. Oke, dalam kesempatan ini saya hanya menjelaskan secara sekilas saja agar kita bisa memahami untuk kepentingan bagaimana hukum dalam Islam itu dan bagaimana hukum dalam Islam itu mempengaruhi masyarakat, gitu ya. Jadi makna awal din itu adalah hutang. Jadi sungguhnya manusia itu dijelaskan oleh Al-Quran sebagai hutang, sebagai orang yang memiliki hutang. Nah, kenapa manusia itu memiliki hutang? Ini terkait dengan ontologi manusia, konsep ontologi manusia yang pada dasarnya adalah ciptaan. Jadi masuk kepada persoalan mendasar, apakah manusia itu diciptakan atau tidak diciptakan? Apakah alam semesta ini diciptakan atau tidak diciptakan? Kalau manusia ini diciptakan, siapa yang menciptakannya? Apakah manusia ini ada dengan sendirinya, ada oleh alam semesta atau ada oleh yang lain? Contohnya begini, misalkan kita punya jantung di sebelah mana? Sebelah kiri. Coba hentikan jantung kita, hentikan detak jantung kita. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa menghentikan detak jantung kita? Karena ada aturan yang itu tidak bisa kita langgar. Nah, maka aturan ini siapa yang menjaganya sehingga aturan itu tetap seperti itu? Sebagian mengatakan bahwa itu adalah hukum alam dan alam itu bersifat imanen, permanen, tetap. Nah, ada yang mengatakan enggak, alam itu ciptaan dan yang menciptakannya adalah Allah. Nah, Allah inilah yang menciptakan manusia, sehingga pada dasarnya manusia ini tidak memiliki apa-apa. Nah, karena manusia ini tidak memiliki apa-apa, maka sebenarnya manusia ini seperti dalam keadaan berhutang, karena dirinya sendiri, wujudnya sendiri itu adalah pinjaman, itu adalah suatu hutang yang harus dikembalikan. Nah, hutang itu
hanya bisa berlaku ketika si penerima hutang berserah diri terhadap si pemberi hutang. Maka makna yang kedua dari din itu adalah keadaan berserah. Keadaan berserah. Jadi misalkan gini, saya minjam uang, nggak mau, kata si pemberi hutang, Asep dengan Adek. Asep minjem uang ke Adek, Dek minjem uang, kata Adek nggak mau. Ya, kata Adek, Asep, saya akan meminjamkan uang padamu, tapi kamu harus bayar sebulan lagi. Kata Asep, oke. Nah, maka Asep yang berhutang itu dalam keadaan berserah, baru muncul keadaan hutang itu. Nah, maka keadaan berserah ini adalah satu yang tidak terpisahkan dengan keadaan berhutang itu. Jadi kalau ada keadaan berhutang, pasti di sana ada keadaan berserah. Jadi din dalam hal ini adalah satu cara untuk berserah diri di dalam keadaan berhutang. Keadaan berhutang ini sebagai eksistensi dari manusia itu sendiri, sebagai sebagai eksistensi dari wujud kemanusiaan itu sendiri. Nah, keadaan berserah ini hanya memungkinkan terjadi di mana di sana terdapat kuasa peradilan. Jadi misalkan tidak bisa membayar, maka nanti dihukum. Ada yang memiliki kuasa, yang dalam hal ini adalah si pemberi hutang. Nah, manusia diberikan hutang, maka ketika hutang ini tidak bisa dibayar, ada perhitungan. Ketika bisa dibayar, maka ada juga perhitungan. Nah, kuasa peradilan ini menunjukkan, nah ini yang penting. Kuasa peradilan ini menunjukkan ada satu keadaan tertib di mana tiap-tiap pihak mengakui kedudukannya. Gitu. Di mana tiap-tiap pihak mengakui kedudukannya. Dan kedudukan ini ya, adalah satu keadaan alami. Maka makna yang terakhir dari din itu adalah keadaan alami. Apa yang dimaksud dengan alami? Yang dimaksud dengan alami itu ya memang begitu keadaannya. Seperti burung terbang di alam semesta, maka begitulah keadaan burung. Ketika masuk ke kandang, maka itu bukan keadaan alami kandang. Kenapa? Bukan keadaan alami burung. Mengapa? Karena awalnya, keadaan alami itu menunjukkan keadaan awal, keadaan semula dari burung itu di alam liar. Nah, maka keadaan alami ini menunjukkan keadaan semula manusia yang sebenarnya sebelum terjadinya sebuah perubahan. Maka ini semua disebut sebagai hak dan hakikat. Disebut sebagai hak dan hakikat. Suatu keadaan yang sebenarnya, suatu keadaan yang alami. Lawan daripada hak ini adalah batil. Apa itu batil? Batil itu adalah palsu. Batil itu adalah palsu. Jadi lawan hak itu adalah bukan salah, tapi palsu. Ada satu keadaan yang sebenarnya, keadaan alami, dan ada satu keadaan yang palsu. Nah, dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa Islam, ya, ini yang penting yang harus kita garis bawahi, bahwa Islam menunjukkan satu gagasan tentang kehidupan manusia secara mendasar. Dan itu yang menjadi landasan bagi Islam
dalam membangun masyarakat dan individu sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Nanti kita bahas di sesi yang ketiga.